Oke, selamat datang di saya Tony Irawan. Jadi di sini saya akan membahas tentang CBR 1000 RRRRR. CBR 1000 RRR ini memiliki horsepower 200 lebih, jadi super kencang. Dan dia memiliki konfigurasi mesin 1000 cc dan TOHC overpower. Motor ini termasuk motor yang memiliki kecepatan di atas 299 km. Top speednya itu dites sempat sampai 345 km per jam di gigi 6. Motor ini termasuk motor hyperbike untuk kecepatannya, tapi untuk cc nya dia termasuk superbike karena dia hanya 1000 cc. Motor terbagi sebagai 3 kelas. Jadi ada motor hyperbike itu 1300 cc seperti ZX14, Hayabusa atau motor Harley. Lalu ada motor superbike seperti motor ini, dia CBR 1000 cc. Lalu ada motor yang di bawahnya 1000 liter, di bawah 1 liter, yaitu motor 600 cc. Biasanya itu motor untuk orang yang baru nyoba mugi. Motor ini memiliki kecepatan yang setara dengan mobil Ferrari apa ya? Setara dengan mobil Ferrari Superfast atau Ferrari Stradale atau BMW M4. Untuk top speednya sampai 300 lebih, atau mungkin sama kayak Ferrari Enzo, dia sampai 300 km per jam. Tapi kalau kalian beli Ferrari Enzo, harganya bisa sampai berkali-kali lipatnya dari motor CBR ini. Jadi kalau cuma untuk ngejar kecepatan doang, lebih worth it untuk beli CBR karena memang harganya price to performance sangatlah tinggi, sangat bagus. Untuk motor ini tidak terlalu cocok jika kalian ingin mengendarai sebagai motor harian karena boros, tenaganya luar biasa buas, dan motor ini bukan untuk motor pemula karena ya hanya beberapa detik bisa sampai 299 km. Kalau aku naik motor sehari-hari kayak motor Matic, itu top speednya cuman di 100 km, ini 299, berarti 3 kali lipatnya lebih kencang. Ya rasanya super mengerikan kalau memang kita nggak ahli dalam mengendarai motor. Motor ini memiliki fitur quick shift. Jadi kalau misalnya ganti gear itu nggak perlu pakai tekan kopling, hanya pas dia gigi 1 doang. Netral gigi 1 pakai kopling, setelah itu nggak pakai kopling. Terus motor ini ada ABS atau anti brake system, jadi anti lock brake system. Jadi kalau misalnya kalian ngerem secara kasar itu nggak akan bikin slip karena memang ini kondisinya untuk race ya. Jadi emang perlu kayak begitu biar nggak jatuh gitu ridernya. Terus motor ini salah satu motor 1000 cc termahal. Sebenarnya motor 1000 cc yang paling mahal itu ada di Ducati, tapi Ducati itu pabrikan dari Eropa. Tapi kalau motor ini salah satu motor paling mahal dari pabrikan Jepang, karena untuk motor yang sejenis ini seperti ZX10 RRR itu harganya masih di bawahnya CBR 1000 RRR ini, karena memang Honda terkenal dengan image-nya atau brandingnya itu yang sangatlah eksklusif. Jadi kalau kalian punya Honda itu ibarat salah satu mahakaryanya Jepang lah. Kalau di Jerman mungkin ada Porsche, atau mungkin motornya mungkin di Italia ada Ducati. Kalau di Jepang ada Honda guys. Honda ada mobil, ada motor, dan itu kualitasnya bagus memang. Dan motor CBR 1000 RRR ini termasuk kategori big bike, kategori superbike. Jadi motor yang cc nya 1000 cc. Tapi motor ini kalau diadu sama motor hyperbike kayak Hayabusa atau ZX14R, ini motor lebih kencang guys, karena dia punya speednya itu sampai 299 km, dan dia itu lebih ringan. Kalau Hayabusa itu 200 kilo lebih, kalau CBR 1000 RRR ini tidak lebih dari 200 kilo, jadi mungkin sekitar 180 kilo. Seingat aku tuh masih sekitar 170-an mungkin, dan itu jauh banget sama motor 1400 cc. Jadi motor hyperbike itu lebih berat beberapa kilo, tapi efeknya itu terasa kalau untuk akselerasi. Dan motor superbike ini sekarang salah satu motor layar paling atas dibandingkan hyperbike, karena hyperbike udah nggak diproduksi lagi sekarang cuman kayak motor hyperbike itu cuman dipakai untuk ya orang-orang tertentu doang. Tapi untuk produksi massalnya masih lebih canggih, lebih maju, lebih terkemuka teknologi dari motor 1000 cc. Kenapa motor CBR 1000 RRR ini spesial? Karena motor ini motor Jepang yang dia paling mahal sih sebenarnya dibandingkan dari GSX 1000 RR. Harganya tuh kalau di sana dari dolarnya itu aku
rupiahkan sekitaran 300 sampai 400 juta. Sementara untuk CBR 1000RR ini tanpa pajak dia 600, tapi kena sini, kena pajak dan lain-lain jadi 1 miliar. Iya, mahal banget, parah. Tapi ya ini flagshipnya Honda. Kalau menurut aku juga desainnya itu paling clean daripada motor yang lain. Tapi kalau misalnya kalian punya uang, mungkin ada solusi GSX 1000RR atau mungkin ZX10RR, itu jauh lebih murah lagi, tapi tetap aja mahal bagi aku. Itu lebih worth it kalau memang cari kecepatan aja. Tapi kalau nyari dari sensasi, feeling, dan image brand Honda yang sangat kuat dari motor ini, ya belilah CBR 1000RR. CBR 1000RR ini memiliki fitur yang bisa dibilang fitur high end. Jadi kayak dia itu dari pengeremannya udah pakai, kalau versi yang non RRR yang SP itu yang versi biasa lah, dia pakai rem merek Showa, rem merek Nissin kalau nggak salah, merek Nissin. Suspensi pakai Showa, tapi kalau yang versi supernya itu pakai Ohlin sama pakai Brembo. Tapi sebenarnya nggak terlalu ngaruh karena itu udah tire paling atasnya, kayak udah udah kelas paling atasnya dari sebuah rem. Jadi itu cuma masalah brand doang. Sama ketika kalian naik motor ini akan membuat kalian seperti terbang, karena kalian bisa lihat untuk akselerasinya dari 80 km ke 100 sedetik per detik, pada 3 detik 250, sebentar dong udah 259. Di sini ada aturan yang sangat unik. Jadi kalau motor di Eropa itu ada namanya gentleman agreement, dimana motor itu nggak boleh lebih dari 259 km per jam. Tapi aslinya dari motor ini kalau dipakai GPS, speed GPS dari, boleh di speednya itu dari GPS bukan dari indikator motornya, motor ini bisa sampai 300 km per jam. Jadi istilahnya ini 259 km untuk biar pengendara itu merasa motornya nggak kencang gitu, jadi nggak membahayakan. Padahal aslinya ini motor 300 km lebih. Karena dulu ada motor Hayabusa yang dia tembus sampai 300 km tanpa di limit, dan akhirnya itu lumayan berbahaya. Mungkin terjadi kayak crash atau mungkin tidak semua orang, ini yang paling tepat alasannya adalah tidak semua orang bisa mengendarai dan tenang ataupun stabil di kecepatan 300 km. Kalian bisa lihat aja untuk motor ini getarannya tuh sangat minim, tapi ini terlihat sangat bergetar. Bisa jadi di kecepatan segitu, kalau bukan mental driver yang terlatih, bisa jatuh. Dan kalau kecepatan 300 km per jam jatuh, kemungkinan besar bakal wafat ya. Jadi berbahaya untuk naik motor sekencang ini kalau nggak di limit kecepatannya. Tapi ini nggak di limit sih kayaknya, 259. Ini lebih kencang lagi. Oh ya, motor ini motor yang gear 4 doang, tanpa turbo, bukan H2. Dia bisa 259 km per jam. Ducati itu kayaknya gear, nggak Ducati sih, maksudnya Ducati itu dia bisa gear 4 tapi belum 299 km. Dia tuh top speednya ada di gear 5 untuk Ducati 1199. Kalau Ducati V4 bisa sih, tapi ya harganya jauh. Kalau Ducati harganya 3 kali lipat dari CBR ini. Belum lagi Ducati untuk ongkos, ya pokoknya jauh lebih mahal lah, pajaknya dan lain-lain. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Semua motor bagus, Ducati CBR, Panigale, CBR, GSX, ZX, Aprilia, BMW S1000, semua bagus. Itu cuma tergantung selera sama kalian perlu atau enggak. Kalau aku pribadi nggak perlu motor begini karena depresiasinya tinggi. Kalau misalnya beli motor 1M sekarang, misalnya beli motor inilah, dalam waktu 2-3 tahun kemudian harganya pasti akan turun, atau kalau nggak turun ya harganya tetap gitu, susah untuk naik karena ini barang yang teknologinya akan terus berkembang. Ini termasuk barang yang untuk dikonsumsi gitu, bukan barang yang untuk investasi. Misalnya kalau investasi yang harganya pasti bakal naik gitu, kayak emas, rumah, tanah, itu akan naik. Tapi kalau motor kayak begini itu depresiasinya tinggi. Jadi buat kalian yang emang ya orang-orang tertentu aja yang punya motor kayak begini, dan ini sangat mahal, jadi aku nggak punya. Makasih yang nonton, mohon maaf lahir batin, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.